Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Sandrina Malakiano bisa kembali menjumpai Anda dalam pengajian atau program Tafsir Al-Misbah, mengenal Juz Amma bersama Ustadz Quraisy Shihab. Untuk kali ini Ustadz Quraisy Shihab akan mengupas surat Al-Fatihah. Surat ini akan dibahas dalam 3 bagian, dan pada bagian pertama ini akan dibahas soal nama. Paling tidak ada 25 nama surat ini, namun yang populer hanya 3, yaitu Al-Fatihah, Ummul Quran, dan Sab'ul Masani. Dari 3 nama itu, Al-Fatihah menempati urutan terbanyak dalam penyebutan nama. Memang surat ini mengandung tema-tema pokok dari semua ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan karena itu, surat ini dinamai atau disebut sebagai Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran. Di samping itu akan dibahas pula perbedaan ulama tentang basmalah. Apakah basmalah itu masuk dalam kelompok surat Al-Fatihah atau tidak? Perbedaan pandangan itu akan dikupas oleh Ustadz Quraisy Shihab. Jadi kami ajak Anda untuk langsung saja mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan bahas suratul Fatihah. Suratul Fatihah punya banyak nama. Yang paling populer Al-Fatihah, Ummul Kitab, As-Sab'ul Mathani. Selain dari itu ada namanya Al-Asas, landasan. Ada Asy-Syifa, ada Al-Wafiyah yang sempurna. Ada Al-Waqiyah yang melindungi. Ada Ar-Ruqyah sama mantra. Sebenarnya bukan mantra dalam pengertian umum, tapi dia bisa memberi dengan pertolongan Allah yang membacanya bisa mendapat perlindungan. Dan masih banyak nama-nama yang lain. Surah ini ada yang berkata yang pertama diterima Nabi. Itu Syekh Muhammad Abdu berpendapat demikian. Karena katanya suratul Fatihah ini induk Al-Quran. Biasanya dibicarakan dulu secara umum baru dirinci. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini berbicara secara umum tentang kandungan Al-Quran. Nah, mulai dari Al-Baqarah ke bawah itu rinciannya. Nah, tetapi pendapat ini ditolak oleh banyak sekali ulama. Mereka berkata yang pertama itu adalah Iqra. Sementara ulama berkata bahwa ini surah yang ke-6 yang diterima Nabi. Ada lagi yang berkata ini surah turun di Madinah, jadi jauh sesudah itu. Riwayat menyangkut turunnya surah ini berbeda-beda, sampai-sampai ada ulama berkata, ini turun 2 kali. Sekali di Mekah, sekali di Madinah. Karena mereka tidak bisa memberikan putusan yang mana nih di Mekah atau di Madinah. Betapapun, surah kita ini terdiri dari 7 ayat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama suratul Fatihah. Kalau Imam Malik berpendapat ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu ke Mekah, itu mereka tidak baca Bismillah di sana. Tapi dia mulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetapi itu bukan berarti Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat Al-Quran. Karena di suratul Naml ada firman Allah, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat Al-Quran. Oke. Itu juga menunjukkan bahwa bismillahirrahmanirrahim sudah dikenal jauh sebelum itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Sulaiman sendiri sudah nulis surat awalnya Bismillahirrahmanirrahim.
Mari kita lihat Bismillahirrahmanirrahim ini apa maknanya. Biasa diterjemahkan dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Dengan. Mestinya kalau saya berkata dengan, ada kata sebelumnya baru lurus kata-kata itu. Misalnya saya berkata begini, dengan si A yang gagah berani. Sempurna tidak itu kalimat? Anda perlu sisipkan satu kata. Dengan si A yang gagah, saya datang dengan si A yang gagah berani. Saya bersahabat dengan si A yang gagah berani. Di sini, dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Apa ini dengannya ini? Ya kan? Nah, ulama-ulama kemudian berkata perlu disisipkan satu kalimat. Suatu kata supaya sempurna itu. Kalau saya bertanya pada ibu atau bapak, apa kabar? Baik. Apanya yang baik? Ada sisipan dong, ya kan? Berita saya, kabar saya baik. Nah, di sini juga dengan nama Allah itu ulama ada yang menyisipkan saya memulai pekerjaan saya ini dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Saya memulai membaca, saya memulai menulis, saya memulai menyembelih. Itu arti dengan. Jadi ada sisipan. Ada lagi yang berkata bahwa dengan itu yang disisipkan adalah kuasa atau pertolongan Allah. Dengan pertolongan, dengan kuasa Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kalau saya berkata dengan kuasa dan pertolongan Allah, itu tertanam di dalam hati saya bahwa saya ini makhluk lemah. Saya tidak bisa melakukan ini kecuali atas bantuan Allah. Nah, dengan menyebut nama Allah, hati saya menjadi besar, hati saya menjadi kuat. Anak kecil yang jalan sendiri takut. Tapi kalau dikatakan dengan bapak saya jalan. Berani tidak dia? Dia berani. Okay. Dengan nama Allah. Oke. Kenapa basmalah ini menyebut nama? Kenapa dia tidak katakan dengan Allah? Saya mulai ini dengan Allah. Ada ulama yang berkata begini. Nama di situ, isim di situ, sisipan. Tidak mempunyai makna. Maknanya, fungsinya hanya mengukuhkan, menguatkan. Ada lagi yang berkata begini, saya mau beri contoh nih. Kenapa kita menamai sesuatu? Kenapa itu bandara dinamai Soekarno-Hatta? Salah satu tujuannya ingin mengekalkan proklamator ini, ya kan? Jadi kalau saya ingin mengekalkan sesuatu, saya biasa menggunakan namanya. Itu satu. Yang kedua, ibu, bapak boleh bertanya, kenapa saya namai anak saya Ahmad? Saya jawab, karena saya ingin anak saya itu meneladani sifat-sifat Ahmad. Saya kagum kepada Ahmad. Ahmad ini yang saya maksud adalah namanya Nabi Muhammad. Ya kan? Kenapa itu dinamai Ibrahim? Oh, karena dia ingin meneladani sifat-sifat Nabi Ibrahim. Nah, dengan nama Allah, kalau yang pertama tadi, seakan-akan kita menyebut nama Allah karena kita ingin amalan kita itu kekal. Alangkah banyaknya orang yang mempunyai karya di dunia ini yang sudah dilupakan. Boleh jadi di akhirat juga dilupakan. Kita ingin, kita membaca ini dengan nama Allah. Saya ingin bacaan saya ini mendapat ganjaran yang kekal sehingga saya menemukan ganjarannya di akhirat. Ya kan menjadi kekal itu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita berkata nama kita berikan untuk supaya diteladani yang diberi nama, maka
Kalau kita berkata dengan nama Allah, maka kita berharap bisa meneladani sifat-sifat Allah sesuai dengan kemampuan kita sebagai makhluk. Beragama itu adalah meneladani sifat Allah sesuai kemampuan kita. Bagaimana Allah? Allah Maha Pengasih. Bagaimana Allah? Allah Maha Pemurah. Bagaimana Allah? Allah Maha Mengetahui. Itu kita teladani sesuai dengan kemampuan kita sebagai makhluk. Oke. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya Rahman? Katakan pengasih, Rahim penyayang. Tunggu dulu. Rahman itu pelimpah kasih kepada seluruh makhluk, mukmin atau bukan mukmin, binatang atau tumbuh-tumbuhan. Rahim itu adalah pelimpah rahmat di akhirat. Jadi sewaktu saya berkata dengan nama Allah, pelimpah rahmat di dunia ini kepada seluruh makhluk dan pelimpah rahmat di akhirat pada orang-orang yang mukmin saja. Kita ingin berhenti untuk diskusikan basmalah. Dan baik yang mau berkomentar atau bertanya, Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, anjuran untuk membaca basmalah itu berlaku untuk ketika seseorang hendak melakukan sesuatu yang baik saja atau berlaku umum. Maksudnya ketika seseorang hendak melakukan sesuatu yang buruk juga dianjurkan atau paling tidak diperbolehkan bismillah. Sebenarnya apakah rahasia di balik anjuran membaca basmalah ketika seseorang hendak melakukan sesuatu? Makasih Pak Ustadz. Saya jawab yang kedua baru yang pertama. Mengapa kita dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Oke. Tadi kita sudah terangkan dengan nama Allah Rahman yang melimpahkan kasih di dunia ini kepada semua makhluk. Muslim, bukan muslim, binatang, tumbuh-tumbuhan. Rahim yang melimpahkan rahmat khusus di akhirat. Kalau hati kita menyadari, memahami bahwa Tuhan melimpahkan rahmat buat seluruh makhluk, dan hati kita penuh dengan hal tersebut, yang keluar itu bagaimana? Gelas yang penuh sirup, keluarnya Coca-Cola atau tidak? Tidak, harus sirup juga. Kita disuruh menanamkan di dalam jiwa kita rahmat seperti rahmatnya Allah yang melimpahkan rahmat itu kepada seluruh makhluk. Orang kafir, orang binatang, tumbuh-tumbuhan. Sehingga kalau ibu seorang pembaca menghayati makna Bismillahirrahmanirrahim, pasti yang keluar dalam bentuk aktivitas rahmat juga. Iya kan? Kalau kita lagi sakit gigi, semuanya jelek. Ya, karena hati kita penuh dengan kedongkolan. Kalau orang lagi bercinta, semua dilihat indah. Ya kan? Kalau hati penuh dengan rahmat, rahmat bukan hanya sama muslim, pasti itu. Nah, sekarang orang yang menyebut nama Allah, dia maha kuasa, dia maha mengetahui. Kira-kira orang yang mau buat jahat, dia baca bismillah? Pasti tidak. Begitu dia ingat bismillah waktu dia mau melakukan kejahatan, pasti dia batalkan kejahatannya. Kalau begitu, ya kan? Kalau begitu tidak ada anjuran Anda mau buat kejahatan terus baca bismillah. Mestinya waktu mau melakukan kejahatan, ingat kebesaran Allah, ingat rahmatnya kepada Anda, sehingga terhalangi melakukan. Saya kira itu Bu ya. Oke. Baik, yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz yang saya hormati, pertanyaan saya begini. Kenapa surat Al-Fatihah disebut juga Ummul Quran? Baik. Sekian, terima kasih. Itu terambil dari kata amma ya ummu, berarti menuju. Itu sebabnya ibu dinamai
Karena anak selalu menuju ke sana. Nah, Ummul Quran, semua ayat-ayat Al-Quran yang 6.000 lebih itu, semuanya menuju kepada Al-Fatihah. Dalam arti, pada Al-Fatihah itu, induk tertuju kepadanya semua ayat-ayat Al-Quran, sehingga ayat-ayat Al-Quran lainnya merupakan rincian dari. Di dalam Al-Quran ada uraian tentang kewajiban ikhlas. Di Al-Fatihah ada uraian tentang kewajiban ikhlas. Di dalam Al-Quran ada uraian tentang sifat-sifat Allah. Di Al-Fatihah ada sifat-sifat Allah. Di dalam Al-Quran ada uraian tentang hari kiamat. Di surat Al-Fatihah ada uraian Maliki Yaumiddin. Di dalam Al-Quran ada kisah-kisah. Itu diisyaratkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jadi Ummul Quran. Itu juga sebabnya dia dinamai As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat ini kandungannya diulang-ulang pada ayat-ayat yang lain. Atau 7 ayat ini diulang-ulang oleh setiap muslim membacanya setiap salat. Ya kan? Itu jelasnya. Oke. Ada yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz yang terhormat, saya mau bertanya. Di dalam membaca surat Al-Fatihah, ada yang baca Bismillah, ada yang tak membaca Bismillah. Apakah sumbernya dari hadis? Terima kasih. Kita tahu dulu, Nabi itu hidup di tengah umatnya selaku Nabi dalam waktu sekitar 23 tahun. Sahabat-sahabatnya ini mendengar beliau membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sahabat-sahabat itu menyampaikan kepada kita. Dalam konteks Al-Fatihah, ada riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Nabi tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang menjadi pegangan Imam Malik. Ada lagi riwayat-riwayat yang kandungannya menyatakan bahwa Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Ada lagi ulama yang cari kompromi. Dia katakan, sudahlah kita tidak usah baca keras-keras, baca saja dalam hati. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Semua merujuk kepada Al-Quran. Karena itu, seorang yang bermazhab Syafi'i, yang berkata mesti baca Bismillah, itu sah saja sholatnya walaupun imamnya tidak baca Bismillah. Imamnya menganut. Karena apa? Ada yang dinamakan oleh ulama keragaman Nabi beribadah. Rupanya satu waktu baca Bismillah, di kali yang lain tidak baca Bismillah. Satu waktu letakkan tangannya begini, di kali lain begini, itu tidak perlu kita pertentangkan. Ya. Jadi karena semua mempunyai dasar dari riwayat-riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira, iya Bu ya. Allah telah melimpahkan rahmatnya bagi seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Dalam konteks ini, Allah tidak memandang suku, agama maupun warna kulit. Itulah kemurahan Allah yang Maha Esa. Pemirsa, dalam bagian kedua ini Ustadz Quraisy akan menguraikan tentang pandangan Islam terhadap alam semesta berikut isinya. Islam selalu menanamkan nilai-nilai kesejukan terhadap sesama makhluk. Dan pemirsa, langsung saja kami ajak Anda untuk menyimak uraiannya. Kita lanjutkan, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Alhamdu. Al di situ berarti segala. Segala. Hamd artinya puji. Segala puji bagi Allah. Puji itu diberikan kepada siapa yang melakukan suatu pekerjaan baik, dilakukannya secara sadar dan tidak terpaksa.
Kalau baik tapi tidak sadar, tidak dipuji. Kalau baik, sadar tapi terpaksa, tidak dipuji. Itu berarti segala yang dilakukan Allah adalah baik